Halo Sinekrip, patupang deui sareng Abdi Indra jeung Abdi Audrey. kunaon ieu teh jadi bahasa Sunda kieu, Dri. Oke, karena kita akan membahas sebuah film yang full bahasa Sunda juga Ya. yang berjudul Before Now and Then. Film ini disutradarai oleh Kamila Andini, terus ditulis juga oleh Kamila Andini, dibantu co-writernya sang penulis novelnya juga yang Ahda Imran. Ceritakan tentang seorang perempuan yang tentunya bernama Nana dengan lika-liku kehidupan rumah tangga keduanya yang mana dibayangi oleh orang ketiga dan juga dibayangi oleh bayangan atau ingatan tentang mantan suaminya yang menghilang dan sampai detik itu masih Nana rindukan. Aku suka banget sama penggunaan bahasa Sunda dari awal film sampai akhir film. Sebagai anak yang lahir dan besar di tanah Sunda tuh bener-bener Dimanjakan. bener-bener suka banget. Kayak aku bisa banget nonton tanpa harus lihat subtitlenya walaupun aku nyalain. Kalau aku baca di kredit title-nya di sini juga ngegunain coach buat ngelatih dialek kayak semua Benar. yang ada di film ini tuh emang dibikinnya bener-bener gitu, dilatih kayak bener. pengucapan, pelafalan, cameo-cameonya pun Iya. ngomong Sundanya tuh dialeknya enakeun Iya. gitu. Si Laura Basuki aja ya Nah, itu. yang maksudnya. No wonder dia dapat penghargaan kan, Silver Bear itu tuh sebagai Iya. aktrisnya gitu. Iya itu tuh Keren banget. anjir, sumpah. Laura Basuki aja ngomong Iya. Sunda bisa gitu. Terus kayak Arswendi aja kan. Iya, dia dengan latar belakang Sumateranya ya. Iya kan, dia kan di film yang Ngeri-ngeri sedap. dia- Ya memang dia kan sukunya memang Batak gitu. Tapi Iya. dengan dia memerankan sebagai Mas Lurah Pak Darga ini tuh sumpah bapak-bapak Sunda banget. I Iya. can confirm. Terus juga aku suka bagian dimana setiap kali mungkin si Nana ini tuh membayangkan tentang, mungkin di awal-awal scene kayak membayangkan tentang kemungkinan kondisi bapaknya seperti apa, kerinduan dia sama mantan suaminya yang menghilang, terus divisualisasikan kayak langsung di depan mata. Itu jujur aku suka. Emang perempuan kalau udah melamun tuh visualnya senyata itu gitu. Bener, kayak sumpah, gitu beneran. sumpah kayak ya bisa pikiran kita tuh memang senyata itu. Kalau aku pribadi ya, aku nggak tahu kalau kebanyakan perempuan lain seperti itu apa enggak. Pokoknya di sini orang salut juga buat itu tim make up, tim kostum, Iya, tim artnya, itu emang ngakalin setting dan kita ngeh gitu kan buat tahun segitu tuh emang bagus banget anjir. Maksudnya dan terus tuh sinematografinya juga oke, terus ngakalin pengambilan gambar yang kayaknya kalau bagian-bagian ini nih kita nggak akan kecolongan kayak tiba-tiba tahun berapa Iya, gitu kan. benar-benar. Kayak dari rumahnya aja udah ini berasa tahun segitu, terus dari ornamen radio, Iya. terus dari orang yang ngomong di radio aja kan. Iya, udah mau campuran yang bahasa Belanda gitu-gitu yang di awal-awal film kan ada di radio. yang kadang orang concern buat film yang settingnya film lama, kadang looks atau warna dari si filmnya tuh nggak dibawa ke warna lama juga. Nah di film ini kan kerasa banget Kerasa banget. kalau filmnya emang, apalagi kalau ditonton di bioskop, Iya, coba bener. anjir. Keren banget. Bagaimana perempuan itu memang secara menyakitkan harus menahan rahasia keluarga atau rahasia apapun dalam dirinya, dan digambarkan dengan Dai selalu nanya, ibu kenapa sih perempuan rambutnya harus panjang terus disanggul? Iya kan harus pintar menyimpan rahasia. Aku suka banget penggambarannya Iya, jujur. gitu. Menyimpan Rusia. Ya Rusia itu aku baru sumpah aku suka banget dengan penggambaran itunya. Dan apalagi waktu bagian, mungkin ada satu bagian di mana Nana menyimpan kekecewaan dan dia ngomong di kaca pada dirinya sendiri, harus bisa seperti air menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu sakit, tapi ya pada kenyataannya bahkan sampai tahun 2022 yang semodern ini pun masih banyak loh perempuan yang berusaha setegar itu menjadi seperti air menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nana ini digambarkan kan, kebayang nggak si Mas Lurah ini tuh berulang kali muji istrinya, udah cantik, pinter masak, cepet belajar, kayak dia tuh the whole package, a perfect wife gitu. Tapi turns out ada bayang-bayang orang ketiga kan di rumah tangganya ini tuh kayak ya penggambaran pahit yang emang nyata gitu. Kadang kita yang nggak peduli sesempurna apapun kita, kalau memang pasangan kita memang berniat untuk tidak setia, ya itu pasti akan terjadi. Kualitas diri kita tuh nggak akan bisa mencegah hal itu terjadi, dan ini digambarkan dengan baik di film Nana. Dan kayak kena banget, tahun 60-an tuh masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru kan. Dari omongan-omongan warga-warga kayak
ih jangan suka ngomongin Soekarno, takut diam, kayak gitu. Itu aku suka kayak oh iya, mencoba bercerita betapa gentingnya masa itu gitu. Perannya jujur sedikit banget, cuman memang kadang kalau aku agak meleng sedikit, agak pusing kayak ini lagi ngelamun atau enggak gitu, kayak gitu-gitu sih kalau dari aku. Sama mungkin ada beberapa bagian yang memang Nana ini bisik-bisik, tapi aku nggak tahu itu arti bisik-bisiknya apa. Memang sengaja kali emang. Iya, memang mungkin nilai plusnya tuh di sini kan dari awal cerita selalu disampaikan kalau perempuan itu penuh dengan rahasia. Terus dengan Camilla Andini menyajikan adegan-adegan bisik-bisik tanpa kita bener-bener tahu itu konten bisik-bisiknya apa. Keren sih maksudnya. Ya konsisten gitu untuk menyajikan betapa perempuan itu penuh dengan rahasia. Oh berarti masih ada rahasia lain nih yang dipegang Nana gitu. Aduh, iya bisa jadi. Ya ini bukan film buat semua orang ya. Soalnya emang dramanya slow burn banget kan ya. Jadi kalau ya tadi kan kalau meleng dikit kadang kita nggak ngerti konteksnya. Terus ini tuh timelinenya udah skip berapa hari atau skip berapa lama sih kita nggak akan tahu. Kan kayak yang perubahan itu aja kita tahu tuh karena dari omongan dari radio aja kan. Iya, aku pun nonton berdua nih sama Bibi di rumah gitu. Ya mungkin kalau memang yang expect-nya itu film-film penuh drama yang orang ketiga kamu perebut suamiku, atau mungkin ekspektasinya tuh kayak ya ada drama-drama gitu, ya kamu tidak akan mendapatkan hal itu. Cuman justru untuk aku ini tuh sesuatu yang menarik karena di kebanyakan film yang memang melibatkan orang ketiga di dalamnya selalu ada benturan perempuan versus perempuan, sedangkan ini enggak. Jujur aku kayak ini nilai plus buat aku gitu. Di awal yang pertama kali kita ngeliat Ria Kedewadiah Pitaloka ngomong, jadi itu kan dari raut mukanya. Iya. Anjir. Dan kita tuh ini bagusnya make up tuh kayak si Nananya pas awal itu sampai dia akhirnya ya udah punya anak, udah menikah 15 tahun tuh emang ada perubahan gitu kan. Iya, pas di awal tuh kayak masih anjir, Happy Salma ini tuh muda sekali gitu. Iya. Ada scene yang dia dapat surat ini dari Kurin. Oh iya. Kan Kurinnya tuh udah kelihatan, aduh kenapa diterima sama si ibu. Iya. Terus pas dibaca suratnya, dan beneran itu tuh suratnya tuh ya emang bahasa Sunda. Bener bahasa Sunda dan bukan yang mencoba ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda per kata, tapi bener-bener real tata bahasa Sunda. Ngepaus kan? Sama, aku pun ngebaca. Soalnya apakah bener suratnya sesuai dengan apa yang subtitle tuliskan gitu. Nah ternyata ya, Nananya mulai tahu kalau oh ternyata suami aku selingkuh nih. Terus kan ada yang backsound itu yang wanita dijajah pria. Iya itu dari sini tuh udah wah ini lagunya emang bener-bener bagus gitu. Woman support woman-nya sih aja Laura Basuki. Sumpah, makanya aku tadi menggarisbawahi nggak ada bentrokan kayak perempuan diadu perempuan merebut biang keroknya gitu kan, biang keroknya laki-laki kan. Nah ini kan bener-bener women support women gitu. Iya, dan soalnya si Ino juga mungkin ada gimana lagi gitu. Aku tuh udah nggak punya siapa-siapa, jadi ya sebagai itu tuh dia juga nggak mau memiliki si Mas Lurahnya sepenuhnya, atau Mas Lurah banyak selingkuhannya. Nah makanya maksudnya tuh kan ada adegan di mana di tempat Ino dan juga Nana sempat terjun tuh. Kan di scene terakhir tuh Ino ngerokok sama perempuan yang bergelung juga, tapi bukan Nana ya. Si Inonya tuh kayak laporan, semua yang Mas Lurah lakuin ke Nana tuh kurang lebih sama kayak yang Mas Lurah lakuin ke kamu. Nah, iya kan? Dan itu bukan Happy Salma kan? Bukan. Nah iya, jadi kayak itu menimbulkan pertanyaan, lah terus siapa simpenannya gitu? Anak mau ngejalanin selingkuh sama si Ibnu Jamil, kan dan bagusnya tuh di sini nggak ngegambarin ya selingkuhnya kayak gimana kan? Terus kan sampai akhirnya yang itu yang si Ibnu Jamilnya bilang nah bet kudu kieu gitu. Iya. Itu scene-nya bagus banget ya. Terus abis ngomong gitu langsung muncul suling, langsung muncul kecapi. Iya. Asalnya kan iringan lagu-lagu modern saat itu kan, terus tiba-tiba langsung Iya itu anjir dapat pesan lah sini. Banyak simbolik gitu ya. Pesan-pesan yang ada di visualnya gitu. Jadi emang beneran di sini tuh nggak ada apa-apa tuh nggak langsung diomongin gitu, nggak. Bener show don't tell. Iya beneran di sini ya. Kalau kamu
ngerti maksud dari scene ini ya kamu pasti tahu tujuannya gitu. Iya, momen dimana Nana bangun tidur, Iya. terus duduk di kasurnya Dais, terus bilang, Mami udah nggak ngimpen lagi, karena udah ketemu kayak itu tuh kayak, bener-bener kayak kadang kalau kita udah revisit, kalau kita mengunjungi kembali atau ya dapat closure atas segala sesuatu yang jadi buah pikiran kita, ya itu udah bikin kita lega gitu. Kayak aku tuh kayak dapat banget carinya, aduh. Langsung ke skor nih dari film Before, Now and Then. Buat aku 9. Ya. Kurang juga 9 ya, karena emang kurang-kurangnya minor aja. Buat kalian yang udah nonton Nana dan belum, silahkan tonton ya di Prime Video. Jadi buat kalian juga yang udah nonton, silahkan diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!